Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa taala ala ni'amihi alladzi qad a'tanallahu iyana jami'an fabi sababihi wa bi sababi taufiqihi wa ni'amihi nastati'u an nadrusa ma'ana qawaid al-lughati al-arabiyyah musta'milan bil kitab mulakhas qawaid al-lughah al-arabiyyah wa hadha al-liqa wa nastamirru dirasatana fi qadiyati al-hurufil jarri, ini al-asma al-majrur bisababi dukhuli harfi jar alai. Wal'an qad darasna ba'da harfi jar fahiya min al-thani ila al-thalis hatta wa kadzalika qad darasna aidan wa qad arafna ma'aniya hadhil huruf, ma'ani atau ma'ani hurufil jar min wa kadzalika ma'ani harfil jar ila wa kadzalika ma'ani harfil jar hatta. Wal'an fi hadzal liqa'il mubarak fanuwasilu ila harfil jar al-akhar wa hiya fi. Baik, alhamdulillah kita telah mempelajari beberapa huruf jar, begitu juga makna-makna kandungan yang ada pada huruf jar tersebut, yaitu dari huruf jar min, kemudian dari huruf jar ila, dan dari huruf jar hatta. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan huruf jar yang berikutnya adalah fi. Pada kitab panduan di halaman yang ke-96 dari kitab Mulakhas, musannif mengatakan huruf jar fi. Fi lidharfiyatil makaniyati. Misal ar-rajulu fil masjidi, fil kubi ma'un. Huruf jar berikutnya adalah fi. Huruf jar fi artinya di atau di dalam. Lidharfiyah makaniyah, untuk menunjukkan dhorof makan, tempat, keterangan tempat. Contoh ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu marfu'un mubtada alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Fil masjidi fi harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Al-masjidi ismun majrurun li'annahu masbuqun biharfi jar fi. Alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu ismun mufradun. Baik, kalau kita perhatikan al-masjidi di sini dibaca majrur. Kasrah, tandai dengan kasrah karena isim mufrad, al-masjidi. Kenapa? Karena diawali oleh huruf jar fi. Nah, fi di sini adalah menunjukkan dhorof makan. Sehingga kita artikan ar-rajulu fil masjidi, seorang laki-laki itu ada di dalam masjid. Di dalam masjid. Berarti fil masjidi sibuhul jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada.
Nah, fungsi pada fi di dalam contoh ini adalah lidorfiyah makaniyah, untuk menunjukkan keterangan tempat. Contoh yang kedua, fil kubi ma'un. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Al-kubi ismun majrur, isim majrur, karena kemasukan huruf jar fi. Alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasrah, li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Nah, al-kubi dibaca majrur karena diawali oleh huruf jar fi. Sibhul jumlah dari fil kubi fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun, khabar yang didahulukan. Kemudian ma'un ismun marfu'un mubtada muakhkharun wujuban. Ma'un di situ sebagai mubtada yang diakhirkan, hukumnya wajib. Nah, sekarang kita fokus pada huruf jar fi di sini. Pada contoh fil kubi ma'un, al-kubi majrur karena diawali oleh huruf jar fi. Itu amalan dari huruf jar. Nah, fungsi makna huruf jar fi pada contoh di sini atau dua contoh sebelumnya, maka di situ untuk menunjukkan arti dzarfiyah makaniyah, untuk dzaraf makan, keterangan tempat. Baik. Dan itu asalnya. Al-aslu pada asalnya bahwa huruf jar fi bimakna ad-dzarfiyah makaniyah. Huruf jar fi di situ adalah pada asalnya dia untuk menunjukkan arti dzaraf makan, yaitu keterangan tempat. Sebagaimana pada kebanyakan penggunaan dalam sebuah kalimat. At-tullabu fil fasli, at-tullabu fil fasli. Maka fi harfu jarrin lidorfiyah makaniyah. Karena maka fi di situ adalah lidorfiyah makaniyah, untuk menunjukkan arti keterangan tempat. Sehingga kita artikan murid-murid itu ada di dalam kelas. Ada di dalam kelas. Begitu juga kalau kita mengatakan al-kutubu fil haqibati. Al-kutubu fil haqibati. Kitab-kitab itu ada di dalam tas. Maka fi huruf jar kemudian memberikan makna pada kalimat itu dzarfiyah makaniyah, untuk menunjukkan keterangan tempat, sehingga artinya di dalam. Kitab-kitab itu ada di dalam tas. Begitu juga kalau kita mengatakan shallal muslimuna fil masajidi. Shallal muslimuna fil masajidi, misalnya fil masajidi, fi lidorfiyah makaniyah, di masjid-masjid. Taib, itu adalah asalnya. Memang pada asalnya huruf jar fi adalah untuk dorfiyah makaniyah, menunjukkan keterangan tempat. Taib, itu yang pertama. Adakah makna yang lain dari huruf jar fi selain dorfiyah makaniyah? Tentunya kita katakan iya, ada tentunya. Ada beberapa makna huruf jar fi selain berfungsi untuk dorfiyah makaniyah. Apa itu? Yang pertama adalah dorfiyah zamaniyah. Dorfiyah zamaniyah, untuk menunjukkan dorof zaman, untuk menunjukkan keterangan waktu, bukan keterangan tempat. Kalau tadi keterangan tempat, contoh yang pertama. Yang kedua adalah lidorfiyah zamaniyah. Lidorfiyah zamaniyah, contoh adalah fi yaumil ahadi dhahab, atau fi yaumil ahadi
dhahabna ilas suqi misal. Fi yaumil ahadi. Maka kata fi yaumi, fi di situ adalah lidorfiyah zamaniyah, sehingga kita artikan pada hari Jumat, bukan di dalam, tapi pada hari Jumat. Dan ini adalah fungsi fi, yaitu dorfiyah zamaniyah. Kemudian fungsi yang ketiga. Yang pertama adalah dorfiyah makaniyah. Yang kedua adalah lidorfiyah zamaniyah. Kemudian yang ketiga adalah lil musahabah. Lil musahabah. Fi bimakna ma'a. Fi bimakna ma'a. Jadi lil musahabah. Fi memiliki makna ma'a. Hal ini sebagaimana contohnya adalah qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi fin nari. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi finnari. Baik. Maka di situ pada kalimat, pada contoh qala dkhulu fi umamin. Qala dkhulu, dia berkata udkhulu, masuklah kalian finnari, ke dalam neraka, fi umamin, ma'a umamin. Maka fi umamin, kata umamin ismun majrur, isim majrur, karena diawali oleh huruf jar fi. Tanda jarnya dengan kasrah karena jamak taksir. Umamin adalah jamak dari ummatun. Ummatun mufrad, jamaknya adalah umamun. Nah, kata umamun ketika majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena jamak taksir. Nah, maka fi umamin, fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Umamin ismun majrurun alama li'annahu masbukun biharfi jarrin fi. Alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu jam'u taksirin. Nah, makna fungsi pada fi pada contoh qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi finnari, keberadaan huruf jar fi di situ bukan untuk lidorfiyah makaniyah, bukan bermakna lidorfiyah zamaniyah, tetapi bermakna lil musahabah, memberikan arti musahabah, artinya ma'a. Sehingga kalau kita artikan udqala dkhulu ma'a umamin, itu kalau kita maknakan, kalau kita artikan. Kenapa? Karena fi di situ bimakna ma'a. Karena fi di situ bimakna ma'a. Taib. Jadi itu yang ketiga. Taib. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Di antara fungsi huruf jar fi yang keempat adalah at-ta'lil. Li-ta'lil, untuk menunjukkan arti sebab. Untuk menunjukkan arti sebab. Tidak menunjukkan arti apa sebab, li-ta'lil. Jadi keberadaan huruf jar fi adalah untuk memberikan makna pada kalimat itu untuk sebab, sehingga tidak diartikan di. Kenapa? Karena fungsi fi yang berikutnya adalah litta'lil, untuk menunjukkan arti sebab. Baik. Hal ini sebagaimana pada hadis Nabi SAW, beliau telah memberikan suatu kalimat sebagai contoh, menghabarkan kepada kita bahwa ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor
kucing. Nabi kita Muhammad mengatakan bersabda, "Dakhalatimra'atu an-nara fi hirratin." Au fi qittin au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dakhalatimra'atu an-nara fi hirratin habasatha. Perhatikan di situ pada kalimat fi hirratin. Dakhalatimra'atu an-nara. Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin. Nabi mengatakan fi hirratin. Fi hirratin, pada kalimat fi hirratin ini yang menjadikan sebab seorang wanita masuk ke dalam neraka. Hirratin habasatha, yang dia tahan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai meninggal dunia. Disebabkan karena kucing yang semacam itu yang ditahan oleh tuannya, sehingga wanita tadi masuk ke dalam neraka. Maka di situ adalah fi hirratin, tidak kita artikan di dalam kucing. Itu tidak. Kenapa? Karena fi di situ huruf jar, bukan di dzarfiyah makaniyah, bukan di dzarfiyah zamaniyah, bukan li musahabah, tetapi berfungsi untuk taklil, yaitu sebab. Sehingga maknanya adalah disebabkan karena seekor kucing. Maka fi hirratin kalau kita artikan seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin karena seekor kucing yang dia tahan. Maka fi huruf jar bermakna as-sabab atau at-ta'lil. Itu makna fungsi huruf jar fi yang keempat. Yang keempat. Baik, kemudian yang kelima. Fungsi daripada huruf jar fi yang kelima adalah lil isti'la. Al isti'la bermakna fauqiyah, ala, di atas. Di atas. Paham ya? Contohnya adalah siru fil ardi. Siru fil ardi. Berjalanlah kalian fil ardi, di situ tidak diartikan di dalam, tapi alal ardi. Alal ardi. Siru fil ardi. Gimana? Siru alal ardi. Kenapa? Karena fi di situ adalah huruf jar bermakna ala. Lil isti'la, lil fauqiyah, untuk menunjukkan arti atas atau di atas. Begitu juga pada contoh yang lainnya, firman Allah Subhanahu wa taala, la usallibannakum fi judu'in nakhli. La usallibannakum fi judu'in nakhli. Maka pada kalimat la usallibannakum, sungguh aku akan salib kalian fi judu'in nakhli. Fi judu, di pohon kurma, atau bukan di situ bermakna bukan di dalam, tapi ala, bermakna ala. Itu adalah huruf jar fi. Begitu juga pada hadis Nabi SAW ketika bertanya kepada seorang budak wanita. Ketika Nabi mengatakan ainallahu, maka budak jariyah tadi mengatakan Allahu fis samai. Allahu fis samai. Nah, fis samai, budak jari mengatakan fis sama. Maka fi di situ bermakna alas samai, di atas langit. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari huruf jar fi. Maka dari sini kita bisa mengetahui fungsi-fungsi masing-masing daripada huruf jar fi. Oleh karena itu, tidak selamanya huruf jar fi diartikan di dalam. Tidak selamanya semacam itu, karena masing-masing memiliki fungsi makna sendiri-sendiri
tergantung dari penyusunan sebuah kalimatnya. Yang pertama adalah sebagai pengingat bahwasanya fungsi atau makna huruf jar fi yang pertama adalah lidorfiyah makaniyah. Yang kedua lidorfiyah zamaniyah. Yang ketiga lil musahabah, artinya ma'ah. Kemudian yang ketiga lit ta'lil, untuk menunjukkan arti sebab. Kemudian yang keempat adalah lil isti'la, untuk menunjukkan arti makna huruf jar ala. Ini adalah fungsi dari kegunaan huruf jar fi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.